pada hari pertama minggu itu, ketika hari masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kubur dan melihat batu penutup kubur telah digeser dari kubur itu. Karena itu dia berlari dan menemui Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Mereka telah mengambil Tuhan dari kubur, dan kami tidak tahu di mana mereka meletakkannya." Kemudian Petrus dan murid yang lain itu pergi ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga dia sampai lebih dahulu ke kuburan. Dia melongok dan melihat ke dalam, dan melihat kain linen pembungkus mayat Yesus tergeletak di sana, tetapi dia tidak masuk ke dalam. Kemudian Simon Petrus datang menyusul dia dan masuk ke kuburan. Dia melihat kain linen pembungkus tergeletak di sana. Kain penutup wajah yang membalut kepala Yesus tidak tergeletak bersama kain linen pembungkus tadi, tetapi sudah tergulung di tempat yang berbeda. Kemudian murid yang lain tadi, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu juga masuk. Dia melihat dan percaya. Sebab sebelum kejadian itu, mereka belum mengerti kitab suci, bahwa Yesus harus bangkit kembali dari kematian. Jadi kedua murid itu pulang ke rumah. Akan tetapi, Maria berdiri di luar kuburan dan menangis. Sambil menangis, dia melongok ke dalam kuburan itu, dan dia melihat dua malaikat berpakaian putih sedang duduk di tempat mayat Yesus dibaringkan sebelumnya. Yang satu duduk di bagian kepala dan yang satunya di bagian kaki. Kedua malaikat itu bertanya kepada Maria, "Perempuan, mengapa kamu menangis?" Maria menjawab malaikat itu, "Mereka telah mengambil mayat Tuhanku, dan aku tidak tahu di mana mereka meletakkan dia." Sesudah mengatakan demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Perempuan, mengapa kamu menangis? Siapakah yang kamu cari?" Karena mengira dia adalah penjaga taman, Maria berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan telah memindahkannya, beritahulah aku di mana Tuan telah meletakkannya, dan aku akan mengambilnya." Yesus berkata kepadanya, "Maria." Maria pun berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," yang artinya guru. Yesus berkata kepadanya, "Janganlah kamu memegang aku, karena aku belum pergi kepada Bapa. Akan tetapi, pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan memberitahu murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan bahwa Yesuslah yang telah mengatakan hal-hal ini kepadanya. Ketika hari itu sudah malam, yaitu hari pertama dalam minggu itu, dan pintu-pintu tempat para murid berkumpul tertutup karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka serta berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah mengatakan demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Para murid sangat bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kemudian, Yesus berkata kepada mereka lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan setelah dia mengatakan demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa seseorang, dosa itu diampuni. Jika ada orang yang dosa-dosanya tidak kamu ampuni, dosa mereka tidak diampuni." Thomas, salah seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Karena itu, murid-murid yang lain memberitahu dia, "Kami telah melihat Tuhan." Namun, Thomas berkata kepada mereka, "Kecuali aku melihat bekas paku pada tangannya dan menusukkan jariku ke dalam bekas paku itu, serta memasukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid kembali berkumpul di rumah itu dan Thomas ada bersama mereka. Meskipun pintu-pintu tertutup, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka serta berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Ulurkanlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, dan ulurkanlah tanganmu ke sini dan letakkan di lambungku. Jangan tidak percaya, tetapi percayalah." Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus berkata kepadanya, "Apakah kamu sekarang percaya karena kamu telah melihat aku? Diberkatilah mereka yang tidak melihat tetapi percaya." Masih banyak tanda ajaib lain yang dilakukan Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tertulis dalam kitab ini. Akan tetapi, semua ini ditulis supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah, dan supaya melalui kepercayaanmu itu, kamu memperoleh hidup dalam namanya.